Bab 1, Tubuh yang digantung. Udara di ruang batu itu terasa berat. Setiap tarikan napas seperti menelan debu dingin dan darah yang mengental. Lampu minyak bergoyang pelan, memantulkan bayangan tubuh Govinda Manako yang tergantung tanpa daya di tengah ruangan. Kail besi menancap dalam di bahunya. Setiap hembusan napas membuatnya berayun pelan, menambah perih yang menyengat. Darahnya menetes pelan, menimbulkan bunyi lembut di lantai yang lembab. Apakah ini akhirku? Pikir Govinda, suaranya nyaris tak terdengar di dalam hati. Tidak terlalu nyata untuk sebuah kematian. Rasa sakit yang menembus tulang itu seperti membangunkan sesuatu di dalam dirinya. Ada denyutan kecil, cahaya samar di dasar jiwanya. Kenangan datang seperti gelombang yang pecah di tepi kesadaran. Menara Jade, lautan manusia berlutut, dan sorak penghormatan yang menggema. Ia menatap langit-langit batu, memaksa tubuhnya untuk tetap sadar. Aku, penguasa abadi 8 penjuru, gumamnya lemah. Mengapa kini tubuhku menjadi bahan percobaan racun? Suara langkah tumit tinggi terdengar dari arah pintu. Suara itu tenang, tetapi setiap ketukannya memantul seperti dentang palu di dalam kepala Govinda. Pintu batu bergeser, dan seorang wanita melangkah masuk. Rambutnya hitam mengilap, matanya dingin seperti logam. Gracia, napas Govinda tersangkut di tenggorokan. Kenapa kau di sini? Wanita itu tersenyum samar. Akhirnya kau sadar, Kak Govinda. Tatapan Govinda buram karena darah yang menetes ke matanya. Kenapa kau melakukan ini padaku? Gracia berhenti di hadapannya, jarak mereka hanya 1 langkah. Kau dulu berkata keluarga adalah segalanya, ucap Govinda dengan suara serak. Gracia tertawa pelan. Keluarga hanyalah kata bagi orang yang lemah. Dunia ini milik mereka yang berguna. Kau salah, Govinda berbisik, menahan sakit di dadanya. Aku hanya ingin melindungi semua orang. Termasuk kau. Matanya menatap lurus ke adiknya itu. Sejak kapan hatimu menjadi sekeras batu? Sejak hari kau memilih mereka, bukan aku, jawab Gracia tanpa ragu. Kau melindungi murid-murid sektemu, tapi meninggalkan keluargamu. Aku hanya meniru caramu. Govinda menunduk. Darah kembali menetes dari bahunya. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Namun hasilnya sama. Balas Gracia dingin. Aku hidup di bawah bayanganmu, Kak. Semua orang memujamu, sementara aku hanyalah nama yang dilupakan. Keheningan menggantung di antara mereka. Lampu minyak bergoyang, membuat bayangan Gracia tampak seperti hantu yang menatap tanpa jiwa. Govinda mengangkat kepala perlahan, mata coklat gelapnya mulai berkilat. Kalau begitu kita lihat, siapa yang sebenarnya lebih pantas disebut manusia? Gracia diam. Sekilas ada getar di matanya, lalu ia berbalik. Beristirahatlah, Kak Govinda. Dunia tidak menyisakan tempat untuk orang yang ragu. Langkahnya perlahan menjauh. Suara sepatunya memantul di dinding batu yang dingin. Pintu menutup perlahan, meninggalkan Govinda sendiri dalam gelap dan darah. Namun sesuatu berubah di dalam tubuhnya. Panas kecil merayap dari dada ke seluruh tubuh. Urat-uratnya berdenyut, seolah sesuatu yang lama tertidur kini terbangun. Ia memejamkan mata. Teknik hati suci abadi, bisiknya dalam hati. Aku mempelajarinya di kehidupan lampau. Saatnya digunakan agar aku hidup kembali. Energi murni mulai bergerak. Hawa spiritual menembus jalur energi vital yang tertutup selama ini. Setiap denyut menyalakan kembali sisa kehidupan yang nyaris padam. Tubuhnya yang kaku perlahan menghangat. Luka di bahunya berhenti berdarah. 1 jalur energi terbuka. Cahaya keemasan muncul di dahinya. 2 jalur menyusul, lalu 3, hingga 4. Cahaya itu berdenyut lembut seperti detak jantung bumi. Suara besi berderak keras. Dinding tungku di dekatnya mulai retak. Api di dalamnya menyala tak terkendali. Tuan Susanto yang berdiri di dekat sana menatap dengan panik. Apa yang terjadi dengan tungku ini? Tak ada jawaban selain ledakan keras. Bam! Api menyembur keluar, menerpa wajahnya. Jeritannya tenggelam di antara kobaran api yang melahap segalanya. Dari tengah kobaran itu, sesosok berdiri. Tubuhnya dilapisi cahaya emas. Mata Govinda terbuka perlahan. 5 garis cahaya di dahinya berkilau terang, menandai kebangkitan sempurna dari penguasa abadi.
Dari abu pengkhianatan, ucapnya tenang, aku kembali. Api yang berputar di sekelilingnya mengikuti gerak tangannya, tunduk seperti naga yang mengenali tuannya. Dan malam di kota Tegala pun berubah arah. Bersambung.